Cek cek cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Tawaran 9 Di video ini saya bakal menjelaskan mengenai modul 2 mengenai SPF Filter ID ya. Ya, yang mana di sini kita sebelumnya sudah membahas mengenai SPF Area Single V2 konsep, dan di sini kita bakal mempelajari mengenai cara konfigurasi dari sebuah SPF ya. Nah, di sini kita mulai dari topik ini ya sebagai topik diskusi ini adalah dasar dari si SPF ini. Nah, modul ini itu dibangun di atas sebuah topologi besar, topologi standar, yaitu SPF V2. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kita memiliki 3 router yang saling terhubung membentuk segitiga nih ya. Dan mereka ini saling terhubung membentuk segitiga ini dalam kondisi awal. Setiap router itu sudah memiliki sebuah konfigurasi seperti IP dan juga interface-nya gitu ya. Dan hampir seluruh interface ini itu pada ketiga router tersebut berada di dalam area SPF 0 gitu, atau di area 0 di sini. Nah, kecuali interface loopback ya, satu pada router 2 yang ini gitu. Nah, terus interface loopback 0 ini difungsikan sebagai gerbang menuju koneksi internet ya. Ya, di sini itu untuk menghubungkan ke internet yang ada di luar, itu fungsinya si loopback ya. Nah, pengguna interface loopback dalam topologi ini itu sangat krusial berfungsi untuk mensimulasikan link WAN dan LAN sehingga skenario ini bisa tetap dipraktekkan pada router yang hanya memiliki 2 interface fisik gigabit Ethernet gitu. Nah, lalu kita masuk ke cara konfigurasi mode for OSPF ya. OSPF itu sudah menggunakan root OSPF process ID. Sebentar. Ya, jadi SPF itu kan sudah punya ini using the router SPF process ID. Process ID ini menyesuaikan dengan ID yang ingin kita berikan. Nah, di sini global configuration mode command. Ya, di sini shown in the command window for R1 the process ID. Ya, ini di proses ID itu memiliki percentage number between ya, memiliki nilai bisa dari 1 sampai 65.000 sekian gitu lah ya, by the network administration. The process ID value is location significant, which means yang dimaksud itu that it does not have memiliki sebuah persamaan value di setiap on the other SPF lain SPF router to establish adjust with those neighbor. It is considered best practice to use the same process ID on all SPF router. Jadi ini with those the neighbor tetangganya, dan it consider, dan ini memfokuskan sebuah best praktik terbaik untuk menggunakan proses ID yang sama di setiap routernya. Dan setelah itu router SPF ID command router SPF process ID ini the router enters root configuration mode, dan dia masuk ke router konfigurasi mode, yang mana di sini kita masuk ke sampai di bagian ini gitu, dan kita bakal prompt enter the question mark di tanda tanya untuk menanyakan di router OSPF itu kita bisa melakukan konfigurasinya apa aja. Untuk lihatnya, to view all the comment available in the mode ya, in this mode ya. Jadi kita bisa melihat komen-komen apa aja yang bisa dipakai di dalam OSPF gitu ya. Dan di sini dia akan menampilkan komen-komen yang dia punya dan ditampilkan dalam bentuk komen yang relevan pada modul ini. Seperti di sini ada area, yaitu area OSPF, dan auto cost ya, calculate OSPF interface, default information ini untuk mengontrol distribusi dari sebuah informasi secara default ya.
habis itu distance, exit, log adjust, change, neighbor, ya, tetangganya, network, no, untuk nonaktifkan sebuah konfigurasi, passive interface, redistribute, router ID, dan ya seperti itu. Itu merupakan komen-komen dari si router ID ya. Nah, kita masuk ke router IDS ya. Apa itu ya? Ya, and OSPF router IDS is a 32 ya 32 bit value represented as an IPv4 address. The router ID is used to uniquely identify an OSPF router. Ya, jadi apa namanya? Router ID itu merupakan nilai dari 32 bit yang dipresentasikan dalam sebuah IPv4 dan sebuah router ID itu menggunakan digunakan untuk penomoran yang untuk mengkategorikan setiap router itu secara unik gitu ya, sebagai unique identifier di sini. Nah, kalau SPF paket include the router ID of the originate router, dan semua router itu include ya, masuk ke dalam sebuah router ID of the originating router ya. Itu merupakan sebuah router ID bawaan lah gitu. Ya, every router, di setiap router requires a router ID to participate in an OSPF domain. The router ID can be defined by administration or automatically assigned by the router. Ya, jadi di router ID itu bisa didefinisikan atau secara administrator ya, manual atau automatically sesuai dengan yang ada di router. Dan the router ID is used by on OSPF enable router to do the following. Dan router ID itu akan mengikuti dari OSPF enable routing to do following. Ya, dia bakal mengikuti yang pertama itu ada participate in the synchronize of OSPF database. Jadi dia akan mensynchronize dari router ID, database dan lain sebagainya gitu ya. Dan di sini participate in the election of the design router atau DR, design router ya. In a multicast LAN environment, the router highest router ID is elected the DR, the routing device. A second high router ID elected the backup design BDR. Jadi di setiap router itu nantinya kenapa router ID ini penting gitu ya? Ya, intinya itu adalah karena nantinya kita akan melakukan sebuah desain router dan desain BDR itu backup designed router ya. Jadi dia ini ketika kita memiliki topologi besar ya, sebagai contoh yang ada di sebelah sini, itu kan ada router 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kita itu nanti OSPF itu akan punya ketua dan wakil ketua gitu ya. Jadi semua router itu nanti ketika punya banyak gitu ya, kalau misalnya nggak ada BDR dan nggak ada DR dan BDR, dia itu akan ngirim paket secara bersamaan. Nah, itu yang bikin sebuah internet itu down gitu ya. Dan di sini itulah pentingnya sebuah DR dan BDR nantinya gitu. Dan router ID berperan penting karena nantinya ID yang paling tinggi, kalau nggak salah ya, ID yang paling tinggi itu akan menjadi sebuah ketua, dan di bawahnya itu akan menjadi wakil ketua, dan lainnya itu adalah sebagai anggota gitu. Nah, nanti semua anggota itu mengirimkan ke ketua, untuk ketua itu yang memberikan ke anggota-anggota lainnya gitu. Dan di sini ada router ID ya, but how does the router determine the router ID and illustrate the figure Cisco router derive the router ID based on one of three criteria in the following percentile order. Jadi dia itu memiliki 3 base atau 3 dasar dari kriteria yang ada gitu ya. Nah, di sini the router ID is explicitly configured, dan router ID itu harus dikonfigurasi secara eksplisit, yaitu OSPF router ID, RID router configure mode command. The RID value is any 32 bit value expressed as an IPv4 address. This is recommend method to assign a router ID. Jadi
router ID harus dilakukan konfigurasi secara eksplisit, yang mana dia itu mengambil RID-nya itu dari 32 bit yang dipresentasikan dalam IPv4 gitu. Nah, terus if the router ID is not explicitly configured, jika router ID itu tidak dikonfigurasi secara eksplisit, router itu akan memilih IPv4 yang paling tinggi yang dikonfigurasi dari loopback of any configure yang apa ya, any itu kan semua kan, dari semua konfigurasi loopback interface. This is the next best alternative to assign ID router ID ya. Jadi itu merupakan sebuah best atau langkah terbaik atau langkah alternatif terbaik dari ketika SPF itu tidak dilakukan konfigurasi secara eksplisit. Nah, jika tidak ada loopback interface configure ya, dia akan memilih sebuah IPv4 address of any of the physical interface ya. Dia akan menyesuaikan dari physical interface di at least recommended method. Oh, jadi dia ketika nggak ada ya, oh gini. Jadi urutannya pertama itu router ID. Kalau nggak ada, ya dia akan masuk ke dia akan memilih secara otomatis dari loopback-nya. Kalau nggak ada juga, dia akan memilih sebuah IPv4 yang paling tinggi itu highest ya. Oh iya, use the highest itu tertinggi ya. Nah, terus kita masuk ke bagian 2.5 yang mana di sini konfigurasi IP loopback router ID. Ya, kita di sini akan belajar mengenai cara konfigurasi loopback ya. Ya, in the referensi topology only the physical interface are configured and active. The loopback interface have not been configured when OSPF routing is enabled on the router. The routers will pick the following highest active configure IPv4 address as the router ID. Ya, jadi di sini kita punya 3 router ya. Di sini 14, 9, hostnya 13 di setiap interface ya. Not ya, OSPF does not need to be enabled an interface for that interface to be chosen as the router ID. Oke, bentar. Ya, jadi di sini kita bakal belajar mengenai cara gimana sih untuk konfigurasi IP loopback. Ya, kita pertama masuk ke asset mode-nya dulu ya. Kita masuk ke mode konfigurasi. Setelah kita melakukan enable, kita masuk ke interface-nya. Lah, kita bisa masukin interface loopback. Sorry, kita nggak perlu memasuki ke interface-nya. Kita langsung tulis aja di sini interface loopback 1. Ya, terus kita masukin IP address-nya. Ini untuk kita ngomongin loopback ya. Dan ketika kita ingin, ini udah nih sampai sini ya, sampai end. Dan untuk kita ngeceknya, itu kita bisa ini, show IP protocol include router ID. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini gitu. Nah, terus kita masuk ke explicit ya, secara rinci untuk cara konfigurasi router ID. Nah, di sini ada router ID untuk router 1111, 2222 dan 3 untuk 333 dan bentar. Dan di sini caranya yaitu use the router ID RID configure routing configure mode command to manual assign router ID. Nah, jadi kita bisa melakukan konfigurasi router ID itu secara manual dengan cara kita masuk ke OSPF-nya dulu. Root OSPF. Nah, nanti kita bakal masuk ke dalam sebuah config root OSPF yang mana di sini itu ada router ID dan kita masukin router ID-nya itu kita mau berapa ya. Karena dia di router 1 di sini, dia maka ditulisin 111 sesuai dengan apa yang ada di sini gitu ya. Nah, lalu kita end untuk mengakhiri konfigurasi dan kita bisa cek dengan show IP protokol include router ID gitu. Dan kita masuk ke cara modifikasi router ID. Nah, setelah kita melakukan sebuah router ID dan OSPF itu aktif, an active OSPF router does not allow the router ID change until the router is reload of the OSPF process reset. Oke. Jadi in example sebagai contoh di sini the configure router ID has been removed and the router reloaded. Notice that the current router ID is 10.10.1.1 which is the loopback null IPv4 address. The router ID should be 1.1.1. Therefore 1 is configured with the command root ID 1. Oke. Jadi kita kan di sini punya kesalahan gitu ya.
Jadi kita punya kesalahan, yaitu sebuah router ID kita itu harusnya 111 kok jadi 10.10.10.1 gitu, 1.1. Nah, caranya untuk kita merubahnya gitu ya, kita bisa masuk ke configure terminal. Di sini kita masuk ke router FPF-nya dan kita bakal kita langsung timpah gitu ya. Di sini router ID 111 dan di sini dia bakal melakukan reload for use clear IP OSPF process. Nah, ketika kita udah timpah, kita harus memasukkan ini gitu ya, komen ini gitu ya, supaya router ID-nya itu bisa terubah gitu. Dan setelah itu kita lakukan ini dan kita confirm gitu ya, dan dia akan langsung berubah. Dan ini ada beberapa sintaknya, kita bisa show all ya di sini. Contoh dia ya, dan di sini kita selesai di 2.1. Nah, kita bakal lanjut ke 2.2 yaitu poin SPF network. Nah, jadi di dalam SPF itu punya beberapa sintak ya. Di sini kita komen sintaknya itu ada network comment syntax. One type of network classified by OSPF is a point-to-point network. You can specify the interface that belong to point-to-point network by configure the network command. You can also configure OSPF directly on the interface with the IP OSPF command, as we will see later. But commands are used to determine which interface participate in the routing process for an SPF v2 area. The basic syntax for the network command is jadi SPF itu punya beberapa cara komen ya, dan di sini kita bisa melakukan komen OSPF itu secara point-to-point network untuk melakukan secara spesifik dari apa yang ingin kita lakukan gitu ya. Dan di sini caranya itu ada network address, will, mask area, dan area ID. Ya, network address ini adalah network itu merupakan, kita bahas ya, sorry. Network itu merupakan sebuah config yang harus dimasukkan dalam melakukan OSPF. Ya, itu merupakan basic sintaknya dari untuk pemasukan konfigurasi dari si network. Network address itu bisa kita masukkan alamat IP kita yang dimiliki di port tersebut, atau di port tersebut ya. Kok di port sih? Di router tersebut gitu ya. Dan kita masukkan wildcard mask. Nah, untuk menghitung wildcard mask itu dia 255 dikurang dengan subnet dari si network address. Misal ya, network address itu 24, artinya kan 24 itu 255. Nah, 255 yang full gitu ya, 255 kali itu dikurang dengan 255 dikurang /24 itu, maka hasilnya wildcard mask-nya itu nanti bisa 000.255 gitu. Dan untuk areanya ini disesuaikan dengan yang diminta. Kalau misalnya biasanya itu area ID itu 0 gitu ya. Nah, ini merupakan cara untuk penghitungan dari wildcard mask ya yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini untuk yang 26 ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita masuk ke configure SPF command. Nah, di sini kita bisa ya konfigurasi SPF itu dengan memasukkan network tadi itu yang saya sebutkan ya. Ya, di sini kita masuk dulu ke router OSPF, habis itu kita masuk ke network. Network ini kayak ini ya, basic yang tadi yang saya sebutkan. Terus kita masukin IP-nya. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau bisa dilihat ini ada 10.10.10.10 ya. Di sini itu merupakan network ini. Terus di sini ada network ya, di sini ada 3, di sini kok 3, sorry. Sini ada 114 yang ada di sini, terus sini ada 112 yang ada di sini. Nah, dia akan kita bisa masukin IP address dan di sini wildcard mask-nya gitu. Nah, adapun gitu ya, sebagai alternatif, the second example, so OSPF v2 can be enabled by specifying the exit interface IPv4 address using the quite zero wildcard mask. Jadi sebenarnya ya kita bisa menggunakan alternatif jika kita nggak mau ngitung untuk spesifiknya gitu ya, kita bisa menggunakan quite zero yang mana wildcard mask itu diisi dengan 0.0.0.0 yang dia akan melakukan secara
apa namanya, pencarian otomatis gitu ya. Ya gitu deh. Nah, oke, kita bakal lanjut ke configure SPF using the IP SPF command ya. Jadi di sini itu ngebahas mengenai uh, apa ya? You can also configure SPF directly on the interface instead of using the network command. To configure SPF directly on the interface, use the IP SPF configure. Oke, jadi kita bisa lakukan ya di sini untuk satu, kita bisa remove the network command by using no. Ya, jadi kita bisa menghapus command SPF yang udah kita buat itu dengan no untuk networknya, dan kita di sini mau coba untuk masukin interface-nya gitu. Jadi ternyata ketika kita melakukan konfigurasi OSPF, kita juga sebenarnya cukup tahu interface-nya aja itu kita udah bisa untuk melakukan konfigurasi dengan yang seperti dicontohkan pada ini. Namun caranya itu agak cukup berbeda gitu ya. Yang pertama, itu kita bisa masuk ke router SPF-nya dulu ya. Habis itu di sini kita masukin interface-nya beserta port-nya ya di sini. Dan setelah kita masuk, kita akan masukkan ini IP SPF 10 area 0. Begitupun untuk yang seterusnya gitu. Mau interface, mau gigabit ataupun loopback ataupun Ethernet dan lain sebagainya itu bisa gitu. Nah, di sini kita bakal bahas mengenai passive interface ya. Jadi for SPF message itu akan meneruskan all of SPF enable interface. Apalagi in the figure. SPF V2 message are forward the outlook loopback interface even though no SPF V2 never exists on the simulate LAN and a product network. This loopback will be physical interface to network with user and traffic sending out user message online. Oke, kita skip ya. Ya, di sini kita bakal langsung masuk ke bagaimana cara konfigurasi interface via passive interface. Ya, untuk masukkan passive interface itu sangat mudah gitu ya, dengan cara kita masuk dulu ke dalam sebuah router OSPF ya. Di sini router OSPF 10 dengan pasif, terus kita masukin passive interface gitu ya, loopback 0 gitu, karena kita mau melakukan passive interface itu di loopback 0 gitu. Nah, seperti itu cara melakukan passive interface. Nah, di sini ada secara default ya Cisco itu akan memilih ya DRDBDR Ethernet on Internet Interface even if there is only one other device on the link, you can verify this with the show IP OSPF interface. Oke, jadi dia di sini menampilkan dulu ya dari si interface gigabit, dan di sini dia itu ini apa ya? Oh, di sini kita bisa baca ya. Di sini dia itu sebagai BDR ya. Di sini DR-nya itu ID-nya itu 22, berarti router 2 yang sebagai DR, dan BDR itu yang router 1 gitu kan, dan router 3 berarti sebagai anggotanya dia gitu. Nah, di sini ya di sini kita bisa menggunakan loopback untuk menambahkan interface for variety purpose, untuk variasi tujuan ya. In this case, we are using loopback to simulate more network than the equipment can support by default. Loopback interface are oke. Kita melakukan show IP route untuk menemukan stressnya ya. Dan di sini to simulate real LAN, the loopback null interface is configured as point-to-point network so that jadi R1 akan advertise secara keseluruhan dari 10.10.1.024 network di R1 dan R2. Oh, jadi
Loopback ini bisa merubah dari slashnya, slash apa namanya, subnetnya ya. Secara defaultnya itu secara dia akan merubah secara keseluruhan menjadi /24 untuk networknya dengan cara interface loopback 0 IP OSPF network point to point gitu. Jadi disamain semua dia. Oke. Aduh bentar. Checkpoint. Multicast. Ya, di sini itu kita stop dulu deh. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita bakal lanjut untuk mengenai di bagian 2.3 yang apa yang ngebahas tentang OSP types. Ya, jadi di OSPF kita ada beberapa jaringan, apa tipe jaringannya. Ya, jadi di sini kita lanjut ke bagian multicast ya. Di sini multicast itu kita baca deskripsinya. Oh, ini ngebahas tentang multicast ya. Jadi ini point to point, dia di sini nge-broadcast ya. Jadi ketika punya satu switch dan di sini ada beberapa router, itu semuanya akan saling tukar-tukaran informasinya gitu ya. Jadi itu membuat sebuah router itu bisa terjadinya down dan disitulah pentingnya di 2.3.3.2 yaitu OSPF design router atau OSPF DR. Nah, DR ini dia itu berperan sebagai ketua di dalam suatu jaringan gitu ya. Jadi ketika ada banyak jaringan dia akan dia akan menerima pertama informasi dari berbagai router, dia akan menerimanya dan dia yang akan memancarkannya. Jadi nggak semua router itu saling mengirim ke tujuannya secara langsung. Itu dan di sini kita bisa lihat ya contoh dari peran dari DR yang ada di sini. Jadi ketika here are my LSA ya, dia akan mengirimkan ke DR dan BDR aja gitu ya, sebagai ketua dan ketua kelas gitu ya, ketua jaringan gitu lah ya. Dan lalu DR itu akan menanyakan LSA ini yang 1.1.1 ini punya siapa. Nah, maka dia yang akan mengirimkan ke semua router gitu. Jadi nggak ini ngirim ini apa dari sini ke sini gitu ya. Dia akan eh yang akan mengirimkan. Jadi si router satu itu cukup mengirim ke dua ini aja gitu, nggak perlu ke semua router gitu. Sehingga akan apa ya? Akan jauh lebih ini tidak gampang down gitu untuk jaringannya. Nah, di sini ada contoh ya multicast reference topology. Ya, di sini kita punya 3 topologi ya. Yang mana di sini sebagai ini RID-nya 111, 222, 333. Nah, kita ingin tahu ya, di sini ada DR dia sebagai ketua kelas dan di sini ada DR sebagai ketua kelas dan ini sebagai anggotanya. Nah, ketika ya dia tanpa ketua kelas, dia akan ngirim ke sini, dia akan ngirim ke sini gitu ya. Namun di sini 3 dong, agak bingung sih ya. Kita next aja deh untuk verifikasi ya. Nah, di sini kita akan melakukan untuk verifikasi ya. Di sini untuk kita tahu R1 itu DR atau BDR ataupun sebuah Broadhar ya atau anggota ya. Jadi kita bisa lihat nih show IP interface di gitu ya. Dan di sini akan menentukan seperti router ID atau di DR ya. Dia akan hostnya berapa nih? Di sini ada 333 dan backup desainnya itu ada 222. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada R2, R3 ya. Di sini R2 sebagai BDR ya. Di sini juga dia itu router 3 sebagai DR. Nah, lalu sini ada adjust. Ketika kita show IP ISPF neighbor dari router 1, dia akan menampilkan state-nya ya. State-nya itu DR dan BDR ya, DR dan BDR. Dan di sini ketika kita melakukan show IP neighbor di router 2, dia akan untuk router ID di 111 itu router atau si anggota dan router 3 sebagai ketuanya. Dan ketika kita di router 3, dia akan pasti router 2 itu sebagai DR dan satu sebagai router gitu. Nah, terus secara default
DR dan BDR itu dipilih secara otomatis dari yang paling tinggi ID-nya gitu. Dan di sini multi-case reference topology ini sebagai contoh dari topologi. Lalu di sini ada DR, failure, dan recovery ya. Jadi ketika sebuah jaringan DR itu apa namanya gagal ya di sini tidak gagal ya, maka di skenario nya DR itu akan therefore the pre-elected DR sebagai BDR R2 ini sebagai DR ya. Jadi ya seperti contohnya ketua kelas deh. Misal ketua kelasnya itu nggak bisa menghadiri dan maka akan diwakilkan oleh ketua kelasnya, wakil ketua kelasnya. Nah sama seperti di jaringan gitu ya. Ketika R3 ini mati gitu ya, dia akan si yang tadi jadi BDR itu akan menjadi BDR menjadi DR, dan yang nilainya di bawah dia ya, di bawah dia pas ya router ID-nya akan dijadikan BDR sebagai wakil kelas yang baru gitu. Gitu. Dan di sini kita bisa mengeset sebuah priority-nya supaya dia itu apa namanya bisa lewat aja gitu. Ya ini sebagai contoh-contohnya. Lalu di sini ada simulasi path tracer-nya gitu. Dan kita bakal mengenai modify single SPF v2. Recall that routing protocol use the metric determine the best path of packet across the network. A metric gives indication of the overhead that is required to send packet across the curtain interface. SPF used cost as a metric. A lower cost indicate a better path than a higher cost. Jadi SPF itu dia akan melalui jalur yang paling rendah cost-nya, karena itu sifat dari OSPF ya, supaya cepat sampai lah istilahnya. Nah, di sini kita bisa untuk memodifikasi atau memanipulasi dari si OSPF-nya. Ya, di sini kita bisa perhitungannya ya, untuk menghitung apa namanya cost-nya gitu. Nah, di sini kita bisa adjust reference bandwidth-nya. Misal ya, kita mau di sini nggak ada contohnya ya. Oh, ini kita akumulasiin aja deh. Misal ya, di sini cost-nya itu 10, 10, 10 gitu ya. Kalau misalnya si R1 mau ke mana ya? Misal R1 mau ke R3 gitu ya. Dia pasti bakal milih jalur yang paling cepat ketika dia menggunakan ASP. Dengan cara apa? Ya pasti dia bakal milih jalur ini gitu. Namun, di sini ada contoh lagi nggak ya? Bentar. Nah, namun ketika dia itu cost-nya ditinggiin ya, di sini 30, dia nggak bakal milih lewat sini untuk si OSPF-nya. Pasti dia bakal memilih jalur yang paling rendah, yaitu ke sini dulu, ke router 2 dulu, baru ke router 3. Itu sifat dari OSPF ya. Dia itu apa ya? Kita bisa manipulasinya gitu ya. Ini cara manipulasi dari apa OSPF-nya gitu. Nah, di sini ada halo paket ya. Jadi halo paket ini apa gitu ya? Halo paket itu adalah eh si OSPF itu pasti saling melakukan pertanyaan terhadap setiap tetangganya gitu ya. Jadi, halo gitu ya, halo halo, ini tetangga saya masih ada di rumah nggak gitu ya. Atau kalau misalnya dia nggak ngerespon gitu ya, berarti ini jaringannya udah mati jaringannya ya. Dan sedangkan ketika dia merespon, dia akan menandai gitu ya dari si jaringannya itu. Jadi mereka tuh bakal saling halo apa saling sapa gitu ya. Dan di sini ada beberapa cara konfigurasi untuk halo paket ya. Nah, halo paket itu dia ada intervalnya secara default, dia itu intervalnya itu 10 detik. Nah, namun kita bisa setting untuk seberapa sering sih OSPF itu menanyakan tetangganya. Jadi eh, bisa kita setting di sini gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Oh, lanjut.
Oke, di sini ada paket tracernya yang udah saya kerjakan juga. Nah, oke, kita istirahat dulu deh. Oke, kita bakal lanjut mengenai tentang tadi apa? Default propagate static root in ASPF. Jadi, propagate default static root ini atau static root ya. Di sini kita punya sebuah topologi 3 router yang mana yang terhubung dengan internet itu hanya router 2 gitu ya. Dan di sini router 1 dan router 3 itu nggak tahu nih, dia ini harus kemana gitu ya. Nah, maka dari itu di sini kita bakal melakukan cara konfigurasi untuk apa namanya? Si router 1 dan router 3 itu bisa terhubung ke internet dengan cara apa? Iya, dengan cara static root dari IP2 karena dia yang paling dekat dengan internet gitu ya. Nah, di sini ini ada default static root IP root next hop exit command ya. Jadi caranya gitu. Nah, di sini kita mau router 2 itu sebagai apa namanya? Sebagai jembatan sekaligus yang terhubung dengan internet. Jadi ketika kita ketikkan ini ya IP root, dia itu semua yang ada di sini itu akan diteruskan ke interface ini dan default information originate ya. Jadi router 2 ngomong kalau misalnya router 1 dan router 3 mau ke internet lewat gua ya gitu, lewat saya ya gitu ya. Jadi dia ini sebagai jembatan lah untuk router 1 dan router 2 untuk terhubung ke internet. Tuh. Dan ini routing table dan routing table-nya. Oke. Dan di sini ada paket apa nih ya? OSPF-nya. Dan di sini kita bisa melakukan verifikasi dari apa yang telah kita lakukan dengan cara show IP interface brief untuk melakukan cek interface ya. Di sini IP route untuk ngecek apa namanya? Table content ya. Habis itu di sini untuk si OSPF ya. So IP OSPF network untuk cek tetangga protokol, untuk cek protokol OSPF, cek OSPF interface untuk secara spesifik gitu. Dan di sini ada beberapa contohnya ya, information seperti itu. Ini untuk komen-komennya gitu ya. Dan ya di sini sudah selesai untuk untuk modul 2 ya di sini mengenai cara konfigurasi dari SPF V2 gitu. Oke, mungkin segitu aja videonya dari saya pada modul 2 kali ini. Terima kasih. Saya Kiro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.